Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib, para masyayikh semuanya, saudara saya Sayyid Al-Ustadz Ahmad Ridho, Sayyid Abdullah, Sayyid Muhammad Haikal, abna Sayyidil Walid Al-Habib Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, dan seluruh para asatid yang hadir di tempat ini, hadirin hadirat, para pecinta majlis ilmu dan para pecinta baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta dengan segala kesempurnaannya agar supaya kita manusia ini bukan hanya memandangnya dengan menggunakan mata kita, tetapi memandang alam semesta ini menggunakan akal kita supaya kita bertafakkur tentang kesempurnaan alam semesta dengan ketepatan pengaturannya. Itu semua menunjukkan kesempurnaan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu. Oleh karena wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit dengan segala apa yang di dalamnya. Wa minal ardi mithlahunna, dan bumi pun diciptakan seperti lapisan langit tersebut, yaitu 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, yang ada semua perkara turun dan naik yang terjadi di antara langit dan bumi ini. Su'unun yubdihi wa su'unun la yabtadihi, katanya. Ada perkara yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak perkara yang tidak kasat mata yang ditampakkan oleh manusia. Apa guna semua ini? Dengan perkara ini Allah memberikan semua makan makhluknya tanpa ada yang dilupakan satupun daripada kita. Bukan hanya manusia, tapi semua hewan, jin dan lain sebagainya, semuanya mendapatkan kebahagiaan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan alam semesta ini, dengan ketepatan penghitungannya, sehingga ada lembaga ilmu falak, kalau bulan sekian, maghribnya sekian, duhurnya sekian, nanti bulan sekian, sempurna, tidak meleset sedikit pun. Menunjukkan kesempurnaan yang menciptakannya, yaitu Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaannya ini. Gunanya untuk apa? Supaya lita'lamu, supaya kalian mengetahui. Tahu apa kita ini? Dengan ilmu yang kita punya, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Kita yang terlalu menuhankan pikiran kita terkadang merasa tidak mampu dengan masalah yang kita hadapi karena kita tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa karena kita terlalu berharap dengan usaha dan pikiran kita bahwa kita mempunyai Allah yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Yang menurut kita besar, namun menurut Allah tidak ada yang besar, semuanya kecil. Yang menurut kita sudah buntu, tidak ada jalan keluar, tentu jalan keluar terbuka lebar apabila Allah membukakan jalan keluar untuk kita semuanya.
Tetapi ingatlah ya, jangan sampai kita ini terlalu pasrah dengan apa yang kita usahakan, tapi seharusnya kita sandarkan semua perkara kita kepada Allah. Yang pertama, supaya kita mempunyai ilmu, supaya kita tahu penciptaan alam semesta ini, bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Itu nomor satu. Tujuan Allah menciptakan alam semesta. Yang kedua, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah sudah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada apapun yang bergerak dan terjadi di alam semesta ini kecuali atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengetahui berapa jumlah butir debu yang tertiup angin, berapa banyak daun yang gugur ketika tertiup angin. Allah tidak perlu melupakan, seandainya ada seekor makhluk yang kecil di tengah samudera dalam yang tidak ada cahaya, di tengah kegelapan malam, tetap di dalam perhatian Allah dan tidak pernah dilupakan dalam rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu betul bahwa kita mempunyai Allah yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, yang orang-orang meyakini ayat ini sudah seharusnya dia tidak beramal semua amalannya kecuali dia meyakini bahwa dia diperhatikan oleh Allah. Yang yakin dia diperhatikan oleh Allah, maka dia tidak butuh dengan pandangan yang lainnya. Karena tidak mungkin kita bandingkan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang tidak tahu dengan kadarnya Allah. Tidak mungkin kita bandingkan Allah dengan apapun di atas muka bumi ini kecuali hanya satu, orang yang tidak tahu harganya Allah. Mungkin dia masih bisa berbuat untuk tetangganya, saudaranya, ini semuanya. Alasannya satu, dia belum kenal dengan siapa Tuhannya. Nomor dua, diberikan permisalan kenapa kita harus berbuat segala sesuatu apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita ini melakukan apapun untuk dilihat manusia saja, kesian. Kita beri perumpamaan, kita mempunyai barang yang mahal. Ini perumpamaan hati kita ya, tapi kita perumpamakan dulu supaya kita mempunyai gambaran. Punya barang yang mahal, kita mungkin menjualnya dengan harga 1 miliar. Tapi ternyata karena bodohnya kita, karena kurangnya ilmu kita, karena tidak taunya kita, sehingga menjual barang yang berharga ini dengan harga mungkin hanya 200.000, padahal dia bisa dijual dengan harga miliaran. Ya, itu semua merupakan tanda atas tidak adanya ilmu dari orang yang menjual. Karena begini, la ya'riful jauharah illa jauhari. Orang itu terkadang tidak tahu kadar permata kecuali ahli Begitu juga kita ini punya hati, barang yang paling berharga milik kita. Terlalu bodoh kita ini yang seharusnya bisa menjual hati kita dengan harga yang mahal, ketika kita memberikannya kepada Allah yang tahu kadar hati kita, ternyata kita tidak memberikannya kepada Allah, tetapi memberikannya kepada makhluk yang sama kepada kita. Seharusnya kita bisa menjualnya dengan harga miliaran, ternyata kita hanya menjualnya dengan harga 100.000 atau bahkan tidak ada harganya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena bodohnya kita dan kurang ilmunya kita, pendeknya pemahaman kita. Menganggap bahwa 200.000 subhanallah laku mahal, 200.000 senangnya setengah mati. Yang senang dengan harga 200.000 itu menunjukkan kebodohan. Begitupun orang ketika beramal, dia sangat bahagia luar biasa ketika dilihat manusia supaya mendapatkan pujian-pujian dari lisan mereka, lupa
kalau dia diperhatikan dan dilihat oleh Allah, yang seandainya Allah memberikan balasan ya kepada kita dengan apa yang kita lakukan ketika kita niatkan untuk Allah, harganya tidak mungkin sama sekali. Bahagianya daripada alhamdulillah, daripada sama seperti orang yang berbahagia ketika mendapatkan pujian manusia ketika mereka berbuat untuk manusia itu. Faham semuanya? Tidak dengar suaranya saya. Paham apa enggak? Hakata. Ibadah jangan pakai otot ya, tapi pakai akal. Tidak ada untuk orang-orang kaya walaupun urusan dunia ini kerja pakai ototnya, kalau dia kaya tidak ada. Tapi semuanya menggunakan akalnya. Ibadah pun seperti itu. Jangan asal ibadah, berikan hatinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa dijual 1 miliar, kenapa dijual 200.000? Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Maka hilang ya harga yang mahal tersebut karena kita telah menjualnya dengan harga yang sangat murah. Ya. Maka seandainya kita ini memang harus ya untuk mendapatkan sesuatu dari kehidupan dunia ini, maka apabila kita beramal, jangan sampai beramal untuk dunia tersebut, tapi niatkan untuk Allah dan untuk akhirat kita. Jangan bekerja untuk dunia kita, jangan bekerja untuk mencari dunia kita untuk dunia kita. Tetapi niatkan ketika bekerja mencari dunia, cari uang, itu untuk kepentingan akhirat tapi yang sungguh-sungguh dalam niatnya. Karena bagaimana orang-orang itu menjadikan segala sesuatu yang dia punya itu hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuannya, dan tidak ada tujuan yang paling indah kecuali surganya Allah. Dengan apapun, dengan amalnya, dengan uangnya, dengan usahanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, semuanya jadi kendaraan untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Ya. Karena orang yang dia itu beramal untuk Allah dan akhiratnya, maka dunia akan pula mengikutinya. Tetapi ketika seseorang bekerja hanya untuk kepentingan dunianya, dia sudah jelas tidak akan mendapatkan akhiratnya, dan dunianya pun belum tentu akan mengikutinya. Bisa jadi dia dapat, bisa jadi dia tidak dapat. Dan akhirat mustahil dia dapatkan karena dia tidak beramal sama sekali untuk akhiratnya. Tetapi ketika dia bekerja untuk mencari dunia, dia niatkan untuk akhiratnya, maka akhirat pasti dia dapatkan dan dunia akan mengikutinya. Maka dari orang yang cerdas dalam beramal seperti ini. Karena kita mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, ya dunia man khodamani fahdumi wa man khodamaki fastahdimi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyerukan kepada dunia, diajak bicara makhluknya ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat, karena ini perintah langsung dari Allah, dan wajib bagi dunia yang kita injak sekarang ini untuk mematuhi perintah penciptanya. Apa dawuhnya Gusti Allah kepada dunia? Ya dunia, wahai dunia, man khodamani, siapa orang yang berkhidmat kepadaku, niatnya untukku, ibadahnya untukku, segala perbuatannya untukku, fakhdumi, kamu harus berkhidmah kepada orang tersebut. Maksudnya apa? Dunia akan serta-merta mengikutinya tanpa harus dia niatkan untuk dunianya. Namun sebaliknya, waman khodamaki, siapa orang yang hidup di atasmu dan dia hanya mencarimu, cari dunia saja, tidak ada pikiran Allah sama akhiratnya, fastakhdimi, jadikan dia budakmu. Jadi budaknya dunia. Lihat orang-orang jadi budaknya dunia ini. Otaknya siang malam nyari uang saja, kayak tidak mau mati. Seandainya minta doa, doanya lancar rezeki. Seandainya sholat, supaya lancar rezekinya.
Bahkan dia beramal amalan akhirat untuk mencari dunianya bahkan. La ilaha illallah Muhammadur. Jangan seperti itu ya. Ya, dahulu ada seorang cicit, cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Terkenal dengan kesolehannya, hati yang tidak pernah menginginkan kecuali hanya Allah. Diperumpamakan beliau itu seperti Nabi Ibrahim ada di zamannya. Begitu dalam dunia aulianya. Ini Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab diperumpamakan oleh orang-orang yang hidup di zamannya seperti Nabi Ibrahim alaihi salam karena kuatnya hatinya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ini beribadah di Masjidil Haram, tawaf dan lain sebagainya, diberhentikan oleh rajanya Hisam bin Marwan pada saat itu. Dilihat rajulun soleh, ini orang soleh ini. Diberhentikan orang ini dan berkata, Hisam ini raja ini yang hidup pada zamannya ini, ya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, alakal hajah nu'inuka alaih, kamu punya hajat tidak yang bisa saya bantu? Lalu dijawab, ata'ni hajatud dunia wa hajatul akhirah, yang kamu maksud ini hajat dunia apa hajat akhirat? Hajat dunia, hajat akhirat. Saya malu mau minta kepada selain Allah sedangkan saya sekarang ada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mau minta sama siapa? Manusia. Di rumahnya Allah minta sama manusia. Gimana perasaannya Allah kira-kira? Lupa apa kalau di rumahnya Allah? Jangan sampai hilang perasaan ya ketika kita masuk masjid bahwa kita ini sekarang tamunya Allah. Terutama takmir-takmir masjid, dengarkan takmir-takmir masjid. Sampaian orang yang berkhidmah kepada Allah, jangan sampai keagungan masjid itu hilang dalam hati kita karena seringnya kita ke masjid itu. Jangan lupakan ketika kita masuk langkah pertama, sekarang kita menjadi tamunya Allah. Jangan sampai karena kita terlalu sering ke masjid lupa akan kebesaran rumahnya Allah dan tuan rumahnya yaitu Allah. Saya sering bicara seperti ini. Yang musyawarah jangan sambil rokokan di masjid. Jangan rokokan di rumahnya Allah. Bukan rokoknya yang jelek, tempatnya yang kurang pas. Sama saya seperti kalau bilang di majelis maulid, jangan rokokan di masjid maulid. Bukan rokoknya yang jelek, tapi tempatnya yang kurang pas. Tempatnya yang kurang pas. Sama sambil membaca Al-Quran sambil rokokan. Bukan rokoknya yang jelek, waktunya yang kurang pas membaca Al-Quran sambil rokok. Tidak pas waktunya. Baca Al-Quran kah, baca maulid kah, baca hadis kah, biasakan kita merasakan keagungan yang kita baca ini. Itu namanya orang-orang yang bertakwa, karena syaratnya orang bertakwa itu waman yu'addim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Harus ada pengagungan dengan syiar-syiar ini semuanya yang menunjukkan ada takwa dalam hati kita semuanya. Jangan diketahui lah apa saja sudah biasa seperti ini sudah. Jangan dibiasakan. Dirubah kebiasaannya itu. Musyawarah di masjid sambil rokokan. Kalau mau rokokan tidak apa-apa, di rumah takmirnya bukan di masjidnya. Paham ya? Di rumah takmir, ya silakan mau makan kacang sampai mendem tidak apa-apa. Mau rokokan, mau apa bebas. Yang penting jangan di masjid. Jangan hilangkan keagungan masjid karena seringnya kita ke masjid. Paham ya? Sudah diteruskan ibadahnya. Rajanya mundur sampai keluar. Ditunggu di luar masjid. Ditunggu di luar Sudah ibadah keluar Salim ini dari pintu Masjidil Haram. Diparani lagi sama Hisam bin Marwan ini. Ya Salim, sekarang kau sudah tidak di rumahnya Allah. Saya ulangi pertanyaan. Alakal hajah, kamu punya hajat tidak yang bisa saya bantu? Ditanya lagi, hajat dunia apa akhirat? Hajat dunia, kalau akhirat kamu lebih tahu daripada saya. Kalau hajat dunia, saya tidak pernah minta sama yang menciptakan dunia, gimana saya mau minta sama kamu? Hajat dunia yang kamu tawarkan, sama yang menciptakan dunia saya tidak pernah minta. Gimana saya mau minta sama kamu? Tahu betul Sayyidina Salim bin Abdullah ini.
bahwa orang yang berkhidmat kepada Allah tidak perlu minta akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Himmahnya tidak pernah turun, himmahnya tinggi. Yang diminta Allah, yang diminta murafaqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua amalnya. Dunia ikut walaupun tidak diniatkan. Makanya jangan heran sampai ngeliat orang kok tidak ada kerjanya tapi banyak uangnya, ibadahnya istiqomah, masya Allah. Itu orang-orang yang tahu kepada siapa hatinya harus diberikan. Makanya dunianya tidak pernah habis, ikut terus kemana-mana. Faham ya? Sampai mana tadi? Hah? Masjid ya? Orang yang dia itu beramal untuk dunianya, maka mustahil dia mendapatkan akhirat. Karena itu niatkan apa yang kita lakukan untuk akhirat dan Allah, niscaya kita akan dapat keduanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu thawabad dunya", siapa orang yang berkeinginan untuk hanya mendapatkan ganjaran ketika di dunia, dia mau itu hasil daripada kerjanya, ibadahnya kontan di dunia, tidak mau nanti di akhirat, tidak mau. Ya maunya dia ini senangnya ketika dapat kontan uang 100 juta, 200 juta, senangnya luar biasa. Lalu dibilang sama Allah Subhanahu wa taala, "Hei, fa indallah thawabud dunya wal akhirah." Kalau kau seandainya meniatkan itu untuk Allah, kau akan dapat bukan hanya dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Kalau cuma dapat kontan, akhiratnya hilang, buat apa? Ntar lagi ditinggal semuanya. Seandainya dapat dua-duanya kan lebih sempurna itu semua. Ya, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Innallaha ta'ala yu'tid dunya bi amalil akhirah. Wa la yu'til akhirata bi amalid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia ketika seseorang itu beramal untuk akhiratnya. Dunianya katut. Tetapi wala yu'til akhirah, dan tidak mungkin memberikan akhirat dengan orang-orang yang beramal hanya untuk dunianya saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Ciri-ciri orang yang beramal untuk akhirat, ya dia memang dengan senang hati ketika apa yang dia punya itu dikorbankan untuk akhirat. Saya akhirat, ada kerja bakti masjid, capek. Loh, jangan gitu. Saya niat untuk akhirat dalam cari dunia ini. Itulah ada sumbangan ngebor sumur, tidak ada yang nyumbang, tidak mau eman-eman. Oh, ya tidak gitu, itu udah amal akhirat namanya itu. Palsu niatnya ya. Apa? Niatnya palsu. Yang ketiga, bahwa makhluk yang kita ini beramal karenanya, seandainya kita beramal untuk makhluk supaya dilihat, supaya mendapatkan pujian, takut dihina oleh mereka. Seandainya makhluk ya, bahwa sesungguhnya makhluk yang kita beramal karenanya, waridahu tatlubu, dan kita mencari ridho makhluk tersebut dengan amalan yang kita lakukan. Lau alima annaka ta'mal li ajlih la abghadaka. Seandainya makhluk itu tahu kalau kamu beramalnya tidak ikhlas karena Allah, cuma kepingin dilihat, niscaya kalian akan jelek di mata mereka. Lah ternyata tidak ikhlas orang ini, geledek ya. Ternyata hanya ketika dilihat oleh orang, makanya dia itu berbuat baik supaya terlihat manis, supaya terlihat bagus. Orang akan tidak enak semuanya nanti akhirnya. Ya, la sakhitu alaika wastahana bika, maka nilai kita akan jelek sekali, tidak punya nilai di mata mereka semua kalau mereka tahu bahwa kita beramal untuk manusia. Bahkan manusia pun tidak akan menghormat kita lagi. Ya. Sehingga ini terakhir ini diceritakan ya. Siapa yang menceritakan? Sayyidina Hasan, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi. Wa kana rajul yaqul, ada seorang laki-laki yang berkata, wallahi la abudunallaha ibadatan udhkaru biha, demi Allah saya akan beribadah dengan ibadah yang saya akan disebut baik oleh manusia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Fakana awwala dahilil masjid, dia adalah orang yang pertama masuk ke masjid sebelum orang lain masuk.
Orang lain masuk jam 10, dia jam 9 duduk di masjid dulu sudah. Mau sembahyang zuhur dari jam 9 duduk sudah ini ya. Loh, jangan guyu temenan. Orang-orang Tarim ini mau sholat Jumat masih peteng dunia. Dengan lilinnya, kepingin dapat di sof yang paling depan. Berarti nunggunya dari sebelum subuh, tidak pindah dari sholatnya. Dan ini saya baru bilang jam 9, semuanya mesem-mesem sudah. Ya, kepingin jadi orang yang pertama masuk masjid. Fakana awwala dahilil masjid wa akhiru kharijin minhu, dan orang yang paling terlahir keluar dari masjid. Kalau masih ada orang, dia tidak mau keluar pokoknya. Orang sudah habis baru dia keluar. Artinya ngarep ya kapan orang-orang keluar ini ya. La yarahu ahadun hina shalah, ya la yaru ahadun hina shalah, ya illa qa'iman yusalli wa sha'iman la yuftir. Tidak dilihat ya oleh seseorang kecuali dia dalam keadaan berdiri dalam salatnya. Hari-harinya selalu berpuasa, tidak pernah batal dalam puasanya. Dan dia selalu yajlisu ila hilakid dzikir. Duduk dalam majlis ilmu, terus hadir majlis ilmu di mana-mana. Fala bisa kadza sab'ata ashhur. Dia istiqomah, jadi orang pertama masuk masjid, jadi orang yang terakhir keluar masjid, tidak pernah absen dalam majlis ilmu, ya, tidak pernah absen dalam majlis ilmu, dan itu istiqomah selama 7 bulan penuh, tidak pernah ketinggalan sama sekali. Ya. Wa kana la yamurru biqaumin illa qalu, dan dia tidak berlalu melewati orang-orang yang berkumpul, orang-orang itu berkata seperti ini. Inni arani fi ghairi syai'a qalu fa'alallahu bihadzal mura'i kada wa sana'a. Allah memperlakukan orang yang riya ini ya dengan perbuatan yang seperti ini. Ini loh, dicapaikan tetapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala apa. Orang ini kok bisa tahu ini mura'i apa semuanya. Ketika mendengar omongan ini, orang-orang mencela saya, menghina saya, akbala ala nafsihi billah, menjelekkan dirinya sendiri. Dia langsung bertafakur, lalu menjelekkan badannya sendiri. Itu mungkin karena kamu tidak ikhlas karena Allah. Kamu beribadah, ya, kamu beribadah karena hanya ingin dipuji oleh manusia. Faqala laha, dan berkata kepada dirinya sendiri, ya, ya. Inni arani fi ghairi syai', saya melihat bahwa saya tidak dapat apa-apa dari semua yang saya lakukan. La aj'alanna amali kullahu lillah, mulai sekarang saya akan jadikan amalku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Falam yazid ala amalihi alladhi kana ya'maluhu qabla dzalik, tidak menambah sama sekali amal perbuatannya persis yang dilakukan seperti yang lama. Orang pertama masuk masjid, orang terlahir keluar masjid, ya. Ya, selalu dia dilihat sama manusia dalam keadaan sholat. Ya, setiap siangnya dia selalu dalam keadaan berpuasa dan tidak pernah absen dalam majelis sama persis. Cuma ini kepingin dilihat manusia, ini kepingin ya mendapatkan ridhonya all. Ya, ya niatnya berubah nih sekarang. Sekarang dia lewat di kumpulan-kumpulan manusia berubah omongannya. Yang dulu ini murau, ini kesian ya, beramal capek-capek seperti itu, dia tidak dapat apa-apa. Diperlakukan, dikerjakan sama Allah, dia tidak dapat pahala apa-apa. Sekarang tidak, omongan orang-orang berbeda. Rahimallahu fulanan, semoga Allah merahmati fulan, katanya. Al-an qad aqbala alal khair, sekarang dia benar-benar menuju kepada kebaikan karena niatnya sudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Hasan, cucu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah menceritakan cerita ini, beliau membaca ayat Al-Qur'an, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka akan dijadikan rasa cinta. Cinta kepada siapa? Yuhibbuhum, Allah ya akan mencintai orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini. Bukan hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuhabbibuhum ilal mu'minin, dan orang-orang yang beriman yang ada di sekitarnya pula akan mencintainya. Dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang-orang yang hidup di sekitarnya dari golongan orang-orang yang beriman.
Makanya kalau kau ingin dicintai sama orang, agung di mata orang, ayo dibulatkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek ya. Percuma kita nih kemana-mana ternyata yang dicari hanyalah pandangan manusia. Sekali lagi kalau bisa hatinya dijual dengan harga 1 miliar, kenapa dijual 200 ribu? Berarti kita tidak tahu kadar hati kita ini. Paham semuanya ya? Ya, niat mulai sekarang ya tidak beramal kecuali hanya untuk Allah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Majelis demi majelis ya, semoga iman kita terus bertambah, cinta kita terus bertambah kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan semoga majelis inilah majelis penyambung ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terlepas ikatan tersebut. Kita niat untuk istiqomah selama ada kesempatan untuk hadir dalam majelis ini, supaya tidak terlepas ikatan kita dengan Allah sampai kita menghadap kepada Allah. Amin Allahumma amin ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.